Guys, ada kabar Grace. Seorang pakar ahli hukum pidana, Profesor Dr. Binsar M. Gultom menyatakan bahwa Jokowi sudah tidak perlu buka ijazah karena polemik sudah masuk ke ranah penghinaan dan pencemaran nama baik. Kok bisa? Karena persoalannya sekarang bukan lagi soal membuktikan atau membuka ijazah di depan mata mereka, karena seluruh kegaduhan ini sudah dibuktikan oleh UGM sebagai pihak universitas resmi, dan bahkan kepolisian juga menverifikasi bahwa ijazah Jokowi asli. Kalian pasti muak terus mendengar berita ini yang aslinya bukan barang penting untuk diperdebatkan. Yang menjadi penting adalah ketika harkat dan martabat seorang mantan presiden yang terus diinjak-injak oleh mereka para orang-orang yang entah tergolong dari manusia jenis apa. Tapi mari kita bahas secara lengkap. Video ini kami susun berdasarkan bukti resmi dan pernyataan institusi kredibel. Kita lihat, nah kan ini kan sudah 1 tahun, kemudian diharapkan bisa segera masuk ke persidangan. Ya, saya minta supaya kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Salah satu yang kemudian ditunggu adalah pengungkapan ijazah Jokowi. Apa kepentingan, apa legal standing daripada orang yang mempersoalkan itu rupanya? Tak perlu ijazah itu ditunjukkan oleh Jokowi. Yang kita persoalkan sekarang kan ada pencemaran nama baik. Ini yang harus diangkat di permukaan nanti di persidangan. Roy Suryo CS, Dr. Civa Rismon. Kalau menurut KUHP baru nggak bisa ditahan. Bisa diselesaikan dengan restoratif justice ya, Pak? Ditahan kayaknya nih. Ini cek aja nih. Ya, menurut saya nggak bisa ditahan. Kenapa? Syarat penahanan dalam KUHP baru itu menjadi super komplit lah, super rigid. Jadi kalau kita perhatiin sekarang etika adanya bukan di kota, bukan di orang pintar. Si adab nih, ya, si etika nih munculnya sekarang yang masih ngelawatin, yang masih punya bukan di orang-orang wah, yang sekolahnya profesor tinggi segala macam, malah adanya di petani. Si adab nih, yang tadinya baca juga kagak bisa, ya sekolah kagak ngerti. Dikata pernah ke Jakarta, enggak jauh. Kenal Monas, pernah kenal gambar doang. Gitu. Jadi bener-bener orang kampung, orang gunung, orang miskin, itu ada pada situ tuh. Pas punten, monggo, iya orang ini udah salah, sampai sama orang jadi nunjuk tangan gitu. Ya bukan yang punya jabatan tinggi, yang sekolahnya sampai muluk-muluk luar negeri, bukan. Itu udah hilang tuh, udah gak punya. Justru si adab itu adanya sekarang adanya di desa. Mari kita mulai dari satu kalimat kunci, bukan dari buzzer, bukan dari politisi, bukan dari influencer, tapi dari ahli hukum pidana. Kata Profesor Dr. Binsar M. Gultom, persoalannya bukan lagi soal membuktikan ijazah, melainkan apakah terdapat unsur fitnah atau pencemaran nama baik. Kalimat ini sederhana, tapi efeknya seperti palu godam. Sekali diketuk, runtuhlah seluruh drama, ini debat ilmiah, ini kritik akademik, ini demi transparansi. Berhenti, tarik napas. Mari kita luruskan pelan-pelan, tapi pedas. Isu ini sudah berubah kelas. Awalnya orang bilang ini soal ijazah. Katanya demi kejujuran, demi sejarah, demi integritas pemimpin. Tapi begitu dicek satu persatu, ternyata ijazah itu sudah lolos semua pintu resmi negara. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi berulang-ulang selama puluhan tahun. Nah, di titik itu seharusnya cerita selesai. Dalam negara hukum, kalau semua prosedur sudah dijalani dan tidak ada sengketa, ya tamat. Masalahnya cerita ini dipaksa hidup lagi. Bukan lewat jalur hukum, bukan lewat pengadilan, tapi lewat teriakan di ruang publik. Dan disitulah garis merahnya dilanggar. Ini bukan lagi soal benar atau salah, tapi menjatuhkan atau tidak. Profesor Binsar tidak bicara perasaan. Beliau bicara struktur hukum pidana. Dalam hukum pidana ada satu hal yang dilindungi mati-matian. Kehormatan dan martabat manusia. Bukan cuma pejabat, bukan cuma presiden, siapapun. Kalau seseorang terus-menerus dituduh melakukan kebohongan besar, pemalsuan, penipuan, tanpa putusan hukum, itu bukan kritik, itu tuduhan. Dan tuduhan yang disebar ke publik masuk wilayah pencemaran nama baik. Ini titik yang sering pura-pura tidak dipahami. Ayo jujur, ini masih ilmiah atau sudah menyerang pribadi? Debat ilmiah itu punya aturan main, ada objek primer, ada metodologi, ada forum akademik, ada peer review. Yang terjadi sekarang apa? Tidak pernah pegang ijazah asli, tidak punya kewenangan hukum, tidak mengajukan uji ke pengadilan, tapi berani menuduh ke publik. Kalau ini masih disebut ilmiah, maka semua gosip bisa disebut jurnal. Dan Profesor Binsar menolak logika ngaco itu. Beliau bilang tegas, ini bukan lagi soal akademik. Artinya apa? Artinya yang diuji sekarang bukan ijazah Jokowi, tapi niat dan dampak dari tuduhan itu sendiri.
hukum pidana. Tidak bertanya, Anda suka atau tidak. Ini penting. Hukum pidana tidak peduli Anda pendukung Jokowi atau pembencinya. Yang dilihat cuma dua hal. Apakah ada pernyataan yang menyerang kehormatan? Apakah pernyataan itu disebarkan ke publik tanpa dasar hukum? Kalau dua ini terpenuhi, selesai. Masuk wilayah pidana. Dan itulah kenapa Profesor Binsar menegaskan, Jokowi tidak punya kewajiban hukum menunjukkan ijazah ke siapapun. Bukan karena sombong, bukan karena takut, tapi karena negara hukum tidak bekerja berdasarkan teriakan massa. Kalau setiap orang yang dituduh harus membuktikan diri ke siapapun yang berisik, maka negara ini berubah jadi pasar malam. Narasi, tunjukkan dong kalau asli. Itu menyesatkan. Ini trik psikologis murahan, tapi efektif. Seolah-olah, kalau tidak menunjukkan ada akuis bersalah. Kalau marah tlapneso panik, kalau melapor sapres anti kritik. Padahal logika hukumnya kebalik. Dalam hukum pidana, yang menuduh yang wajib membuktikan. Bukan sebaliknya. Dan ketika tuduhan itu disebarkan terus-menerus, diulang, digoreng, dipelintir, maka unsurnya bukan lagi pembuktian, tapi perendahan. Disitulah Profesor Binsar berdiri tegak dan berkata, ini sudah masuk pencemaran nama baik. Bukan opini, bukan tafsir bebas, tapi analisis hukum pidana. Perhatikan polanya. Dari data ke narasi menjatuhkan awalnya, ini hanya pertanyaan. Lalu naik, kami menemukan kejanggalan. Naik lagi, ini patut diduga palsu. Naik lagi, presiden pakai ijazah palsu. Nah, di titik terakhir ini, itu bukan riset. Itu vonis sepihak di ruang publik. Dan hukum pidana tidak main-main dengan itu. Kenapa ini berbahaya? Kalau dibiarkan, hari ini Jokowi, besok siapa? Kalau tuduhan tanpa putusan hukum dianggap sah hanya karena dibungkus penelitian, maka setiap kepala daerah bisa dihancurkan reputasinya. Setiap pejabat bisa difitnah massal, setiap warga bisa jadi korban trial by social media. Dan Profesor Binsar sebagai hakim dan akademisi sangat paham bahaya itu. Makanya beliau tidak bicara politik, beliau bicara batas hukum. Mari kita kunci kalimatnya. Ini bukan lagi soal ijazah, ini soal fitnah yang disebar ke publik. Ini sudah masuk wilayah pencemaran nama baik. Dan begitu masuk wilayah itu, yang bicara bukan netizen, bukan YouTuber, bukan polling. Yang bicara adalah pengadilan. Dan disitulah permainan berubah total. Sekarang kita pakai akal sehat paling dasar, bukan emosi, bukan fanatisme, bukan kebencian politik. Cuma satu pertanyaan sederhana. Kalau ijazah itu bermasalah, kemana saja semua lembaga negara selama 30 tahun? Ini bukan pertanyaan receh. Ini pertanyaan mematikan bagi narasi tuduhan. Mari hitung pelan-pelan, jangan kabur Jokowi lulus dari UGM, akhir 1980-an. Sejak itu, ijazahnya dipakai untuk mendaftar jabatan publik, verifikasi administrasi, pencalonan kepala daerah, pencalonan presiden. 2 kali pemilu nasional. Itu bukan satu pintu. Itu belasan pintu negara. Dan semua pintu itu dijaga oleh sistem. Negara itu tidak buta, tidak tuli, tidak tidur. Setiap kali Jokowi maju jabatan, ada proses verifikasi. KPUD dan KPU Pusat, Bawaslu, Kemendagri, Setnek, Sekretariat Presiden, Lembaga Arsip dan Pendidikan. Ini bukan RT RW. Ini bukan panitia lomba 17-an. Ini lembaga negara dengan arsip, prosedur, sanksi hukum, auditor, pengawas internal dan eksternal. Kalau ada ijazah palsu, itu bukan cuma skandal Jokowi, itu skandal negara. Dan lucunya, yang ribut sekarang seolah-olah negara ini baru lahir kemarin sore, tidak ada satupun putusan hukum. Ini fakta yang sering dilewati sambil lari. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi bermasalah. Bukan belum terbukti, bukan masih diperdebatkan, tapi tidak pernah ada sengketa hukum sejak awal. Profesor Binsar menekankan ini dengan dingin tapi kejam. Selama ini tidak pernah ada sengketa hukum. Kalimat ini mematikan banyak drama. Karena dalam hukum yang tidak disengketakan selama puluhan tahun dianggap sah. Logika waktu itu penting dalam hukum. Hukum tidak berdiri di ruang hampa. Ada yang namanya asas kepastian hukum. Artinya, kalau sesuatu sudah diterima negara, digunakan terus-menerus, tanpa keberatan hukum, tanpa gugatan, maka tidak bisa tiba-tiba dianggap cacat hanya karena opini publik berubah.
Kalau logika ini dipatahkan, maka semua pejabat bisa digugat mundur. Semua keputusan bisa dibatalkan. Negara jadi tidak stabil. Dan Profesor Binsar sebagai mantan hakim tinggi sangat paham bahaya ini. Pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Jujur, mari kita ulang dengan nada santai tapi menusuk. Kenapa baru sekarang? Kenapa bukan saat Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur? Capres 2014, Capres 2019, kenapa baru setelah 2 periode jadi presiden? Jawaban klise, dulu belum ketahuan. Jawaban jujur, karena dulu tidak relevan secara politik, dan hukum pidana tidak suka motif tersembunyi. Kalau ini soal kejujuran, harusnya konsisten dari awal. Orang yang benar-benar peduli hukum itu, menggugat sejak awal, masuk pengadilan, siap diuji. Bukan diam 30 tahun, lalu ribut saat panggung politik panas, main opini di media. Itu bukan keberanian, itu oportunisme. Dan Profesor Binsar membaca pola itu dengan sangat jernih. Makanya beliau bertanya soal motif dan legal standing. Legal standing itu bukan sekadar saya warga negara. Ini penting tapi sering disalahpahami. Dalam hukum, tidak semua orang otomatis punya kedudukan hukum. Harus ada kerugian langsung. Harus ada kepentingan hukum. Kalau tidak, gugatan Anda lemah sejak lahir. Makanya, tudingan yang hanya berputar di ruang publik tanpa gugatan formal terlihat semakin ganjil. Kalau yakin salah, kenapa tidak gugat dari dulu? Negara tidak bisa dikalahkan oleh curiga. Bayangkan ini, negara sudah mengesahkan, mengangkat, melantik, memberi mandat. Lalu tiba-tiba ada pihak berkata, semua itu salah, tanpa putusan, tanpa proses hukum. Kalau itu diterima, maka negara kalah oleh curiga. Dan Profesor Binsar, sebagai penjaga logika hukum, tidak akan membiarkan presiden berbahaya itu hidup. Inilah titik di mana isu ini kehilangan akal. Semakin lama isu ini diulang, semakin kelihatan bolongnya. Karena waktu tidak mendukung, prosedur tidak mendukung, putusan hukum tidak mendukung. Yang tersisa cuma teriakan, insinuasi, dan framing. Dan sekali lagi, itu bukan wilayah akademik. Itu wilayah pencemaran. Kita kunci keras-keras. Ijazah dipakai negara lebih dari 30 tahun. Diverifikasi berulang kali. Tidak pernah disengketakan secara hukum. Baru dipersoalkan saat ini. Kalau ini masih disebut mencari kebenaran, maka definisi kebenaran sudah dipelintir habis-habisan. Dan di titik inilah publik mulai bertanya, ini soal ijazah atau soal agenda? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering dipakai buat tameng. Ini kan penelitian. Kalimat ini kelihatannya keren, berbau akademik, seolah-olah sakral. Masalahnya, begitu kita bongkar isinya, yang tersisa cuma bungkus tanpa isi. Mari kita sepakati dulu. Riset itu boleh? Menuduh? Itu tidak sembarangan. Profesor Binsar tidak anti penelitian, tidak alergi kritik, tidak anti akademisi. Beliau justru tegas memisahkan dua hal. Penelitian akademik sah. Tuduhan publik tanpa dasar hukum bermasalah. Dan garis itu dilanggar terang-terangan. Pertanyaan paling sederhana, tapi paling mematikan. Profesor Binsar melontarkan satu pertanyaan yang kelihatannya ringan, tapi efeknya brutal. Apakah mereka pernah memegang langsung ijazah asli itu? Selesai. Karena dalam dunia riset, ini namanya objek primer. Kalau Anda meneliti lukisan, tapi tidak pernah melihat lukisannya. Kalau Anda meneliti manuskrip, tapi cuma dari fotokopian buram. Kalau Anda meneliti ijazah, tapi tidak pernah menyentuh dokumen asli. Maaf ya, itu bukan riset kuat. Itu asumsi yang didandani metodologi. Riset tanpa objek primer itu apa? Jawabannya sederhana, rapuh. Dan Profesor Binsar menggunakan kata yang sangat terukur. Lemah secara hukum. Perhatikan, bukan salah, tapi lemah. Artinya apa? Artinya kalau dibawa ke pengadilan, klaim seperti ini mudah dipatahkan. Karena hukum pidana tidak hidup dari dugaan visual, analisis foto, spekulasi tipografi, cocokologi tanda tangan. Hukum pidana hidup dari alat bukti yang sah, opini publik pembuktian hukum. Ini kesalahan fatal yang sering sengaja dicampur. Di media sosial, yang ramai dianggap benar, yang viral semua dianggap fakta. Di pengadilan, tidak ada istilah viral.
Yang ada cuma bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keyakinan hakim. Dan tanpa dokumen asli, semua analisis itu jatuh kelas. Bukan saya yang bilang, bukan buzzer, tapi ahli hukum pidana ilmiah. Itu bukan cuma tampilan PowerPoint. Mari jujur. Banyak yang terkecoh karena pakai istilah teknis, pakai grafik, pakai kata analisis forensik. Padahal substansinya tidak pernah menyentuh sumber utama. Ini seperti mengaku ahli bedah tapi tidak pernah masuk ruang operasi. Dan ketika klaim setipis itu dilempar ke ruang publik, dampaknya bukan lagi akademik, tapi reputasional. Disitulah unsur pidananya mulai kelihatan. Kenapa Profesor Binsar menyebut ini berbahaya? Karena begitu standar riset direndahkan, maka semua orang bisa meneliti siapapun. Semua orang bisa menuduh. Semua orang bisa merusak nama orang lain. Lalu berlindung di balik kalimat, ini kan cuma kajian. Tidak. Hukum pidana tidak sebodoh itu. Kalau kajian Anda menimbulkan dugaan pemalsuan, tuduhan kebohongan publik, penghinaan martabat, maka yang diuji bukan lagi kajiannya, tapi niat dan dampaknya. Ini bukan lagi soal salah atau benar, tapi soal tanggung jawab. Orang sering lupa satu hal. Kebebasan berpendapat itu ada tanggung jawab hukumnya. Anda boleh curiga. Anda boleh bertanya. Anda boleh meneliti. Tapi begitu Anda menyimpulkan, menuduh, menyebarkan, tanpa bukti sah, maka konsekuensinya pidana. Dan Profesor Binsar menyebutnya apa adanya. Klaim seperti ini lemah secara hukum. Kenapa sedang Jokowi bukan sistem akademik? Ini juga janggal. Kalau benar niatnya akademik, harusnya masuk forum kampus. Diskusi ilmiah, uji sejawat. Tapi yang dipilih apa? Konferensi pers, media, panggung politik. Ini bukan lagi pencarian kebenaran, ini penciptaan persepsi. Dan hukum pidana sangat sensitif terhadap penciptaan persepsi yang merugikan seseorang. Mari kita kunci keras. Meneliti tanpa memegang ijazah asli, science, rapuh klaim, tanpa objek primer, science lemah. Disiarkan ke publik, slangs berpotensi pidana. Dibungkus akademik kebal hukum, dan di titik ini, publik mulai sadar. Oh, ini bukan Jokowi yang tidak bisa dibuktikan. Ini justru penuduh yang tidak siap diuji. Dan itu berbahaya bagi mereka sendiri. Sekarang kita masuk ke titik yang paling sering dihindari, dipelintir, atau pura-pura tidak dipahami. Padahal justru disinilah logika hukum paling telanjang. Pertanyaannya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk negara hukum. Kalau ijazah itu palsu, kenapa yang diserang Jokowi, bukan Universitas Gadjah Mada? Diam sebentar, jangan dijawab pakai emosi. Pakai logika hukum, ijazah. Itu produk siapa? Ini bukan debat filsafat, ini administrasi dasar. Ijazah dicetak oleh kampus, ditandatangani pejabat akademik, dikeluarkan institusi pendidikan, disimpan dalam arsip resmi universitas. Pemilik ijazah bukan penerbit, pemilik ijazah bukan verifikator, pemilik ijazah bukan pencetak. Dan Profesor Dr. Binsar M. Gultom menyampaikan ini tanpa drama. Yang menerbitkan ijazah itu adalah UGM, bukan Pak Jokowi. Kalimat ini pendek, tapi efeknya seperti mematikan lampu di panggung sandiwara. Dalam hukum, sasaran itu penting. Hukum pidana tidak bekerja dengan asumsi. Ia bekerja dengan subjek hukum. Kalau Anda menuduh dokumen palsu, maka yang diperiksa pihak yang menerbitkan, pihak yang memiliki kewenangan administratif, bukan orang yang menggunakan dokumen sah yang diterbitkan negara. Kalau logika ini dibalik, maka semua alumni bisa diseret. Semua warga bisa dipidana. Semua dokumen negara jadi bom waktu. Dan Profesor Binsar, sebagai mantan hakim tinggi, tidak mungkin mengabaikan kesalahan fatal ini. Kenapa tidak pernah ada gugatan ke UGM? Nah, ini bagian yang makin bau kalau benar yakin ijazah palsu. Administrasi cacat. Data tidak valid, maka jalur paling logis, gugat UGM. Uji, arsip akademik, buku induk mahasiswa, skripsi, transkrip. Sistem penerbitan ijazah. Tapi apa yang terjadi? UGM tidak pernah digugat secara hukum pidana. Tidak ada laporan resmi yang menguji institusi penerbit. Aneh? Bukan cuma aneh, ini janggal secara hukum. Menyerang pemilik, menghindari penerbit ini pola klasik. Karena menyerang individu lebih mudah. Menyerang institusi butuh bukti kuat.
menyerang kampus besar sama dengan siap dibantah arsip. Jadi sasaran dipindahkan. Dari apakah dokumen ini sah menjadi kenapa Jokowi tidak mau membuktikan. Ini pengalihan isu dan hukum pidana tidak bodoh menghadapi pengalihan semacam ini. Jokowi itu bukan mesin cetak ijazah. Ini perlu diucapkan apa adanya meski terdengar sarkastik. Jokowi tidak mencetak ijazahnya sendiri, tidak menandatangani ijazahnya sendiri, tidak mengesahkan ijazahnya sendiri. Kalau besok ada yang menuduh KTP Anda palsu, apa yang diuji? Dukcapil, bukan Anda. Dan kalau tetap memaksa menyasar Jokowi, maka kesimpulannya satu. Ini bukan soal ijazah. Ini soal menjatuhkan individu. Gugatan salah alamat pemahaman indikasi agenda lain. Dalam dunia hukum, salah sasaran itu bukan sekadar kesalahan teknis. Seringkali itu petunjuk niat. Karena orang yang benar-benar mencari kebenaran, menempuh jalur tepat. Menyerang sumber masalah. Siap diuji bukti, sedangkan orang yang punya agenda, menyerang figur. Bermain di opini, menghindari forum hukum. Dan Profesor Binsar membaca pola ini dengan sangat dingin. Makanya beliau tidak sibuk membela Jokowi sebagai tokoh HOI. Beliau membela prinsip hukum. Kenapa ini penting untuk publik? Karena kalau pola ini dibiarkan, hari ini Jokowi, besok siapapun, setiap orang bisa dituduh membawa dokumen palsu tanpa pernah menguji institusi penerbit. Dan negara hukum berubah jadi negara prasangka. Inilah alasan Jokowi memilih jalur hukum. Di titik ini, langkah Jokowi jadi masuk akal. Alih-alih adu argumen di Twitter, debat kusir di podcast, klarifikasi tanpa akhir, Jokowi memilih melapor ke Polda Metro Jaya. Bukan drama, bukan panik, tapi menempatkan masalah di forum yang benar. Dan Profesor Binsar mendorong itu dengan tegas. Perkara ini sebaiknya segera dilimpahkan ke pengadilan. Kenapa? Karena hanya pengadilan yang bisa memutuskan, bukan opini. Negarawan versus provokator. Ini kontras yang tidak bisa dihindari. Satu pihak, ribut di media, menggiring opini, menuduh tanpa putusan. Pihak lain, diam, masuk jalur hukum, serahkan ke hakim. Yang satu mencari sorotan, yang satu mencari kepastian. Dan di negara hukum, yang terakhir itu sikap negarawan. Mari kita kunci tanpa ampun, ijazah diterbitkan UGM. Kalau palsu, UGM yang diuji Jokowi, bukan penerbit menyerang Jokowi. Yakin salah sasaran? Salah sasaran sekarang indikasi agenda-agenda itu sekarang diuji pidana. Dan di titik ini tidak ada lagi ruang abu-abu. Ini bukan lagi soal ijazah. Ini soal fitnah yang diuji hukum. Dan hukum tidak bisa dibungkam oleh opini. YouTuber Nusantara!